Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kemarin pasal fil istinja wa adab qada'il hajah. Definisi istinja, lalu kemudian hukumnya, maratib ataupun tingkatannya sudah kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini maka untuk melengkapi pembahasan tersebut, dan ini di dalam buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, tidak lepas dari pembahasan ini, ya, yaitu tentang masalah adab istinja. Karena ini menjadi karakter bagi seorang muslim, dan ini bisa menjadi wasilah media perantara kita untuk ambil bagian, ya, di dalam dakwah. Jadi terkadang seseorang, saya apa sih yang bisa saya dakwahkan gitu kan. Perlu kita pahami bersama bahwa yang namanya dakwah itu bukan dimonopoli oleh para ustadz, para kiai, para syekh, tuan guru. Artinya yang boleh berdakwah itu hanya mereka-mereka yang hanya bisa di depan, di atas mimbar, bukan. Semua kita seorang muslim punya bagian di dalam berdakwah. Karena itu para ulama membagi menjadi dua, dakwah bil qaul, dakwah bil hal. Nah, terkait masalah adab ini, terkadang orang itu tidak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan sesuatu, tapi karena kebiasaan dia mengerjakan adab-adab yang baik, sopan santun yang baik, yang berlandaskan, yang bersumberkan dari nilai-nilai Islam, orang akan tertarik. Nah, ini lebih penting ini. Terkadang seseorang itu akan melihat kepada zahirnya, apa yang dia lakukan dari apa yang dia katakan. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa Nabi SAW, ketika Nabi diusir dari masyarakat Taif. Nabi kemudian berteduh di satu tempat di bawah pohon. Kemudian ada orang yang mengirim makanan. Masih kafir orang tersebut. Kemudian tatkala Nabi mengambil makanan itu, suguhan itu diambil dan Nabi membaca bismillah. Akhirnya orang tersebut tertarik dan dia paham bahwa ini adalah ucapan dari orang-orang terdahulu, dari para nabi terdahulu. Akhirnya kemudian masuk Islam. Nabi enggak menyuruh untuk aslim, masuk Islam, enggak. Karena dia tertarik sendiri apa yang diucapkan oleh Nabi. Nah, terkait masalah adab ini, maka ini akan memperindah Islam yang kita peluk. Sehingga bisa jadi orang-orang yang dia melihat kita akan tertarik ke dalam Islam. Baik, kita masuk ke dalam kitabnya. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati. Ya. Ketika kita buang hajat, ada dua, umumnya ghaid maupun baul. Buang air besar, buang air kecil. Itu namanya qada'ul hajah, hajat kita. Kata muallif rahimahullah, wujuban. Jadi kita harus menjauhi, dan itu hukumnya wajib bagi orang yang ingin menghuang hajatnya, istiqbal al-qiblati wastidbaraha fis sakhra. Itu yang pertama. Tentunya ini enggak dibahas semua tentang adab qada'ul hajat di sini, karena kembali kepada muqaddimah di kitab ini bahwa ini adalah mukhtasar, ringkasan saja, sehingga ada beberapa adab-adab yang tidak disebutkan.
Jadi menjauhi kita menghadap ke arah kiblat ataupun kita membelakangi kiblat di tempat yang terbuka itu hukumnya wajib. Ya, ingat. Para ulama menyebutkan di sini kita berbicara kitab ulama Syafi'iyah. Hukumnya adalah wajib. Hadisnya apa? Yaitu hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis muttafaqun alaihi. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Idza ataitumul ghaita, jika kalian hendak buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, janganlah menghadap ke arah kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi arah kiblat. Muallif menyebutkan di sini catatannya adalah fis sakhra. Sakhra itu apa? Tanah yang lapang. Zaman dahulu padang pasir. Maka di dalam tempat yang tidak ada penutup di dalamnya, maka kita tidak boleh menghadap ke arah kiblat maupun kita membelakangi arah kiblat. Dan itu hukumnya wajib. Illam yakun bainahu wa bainal qiblati satir. Kalau tidak ada penghalang antara dia dan arah kiblat itu satir, penutup. Jadi kalau tidak ada penutup, hukumnya wajib untuk kita memalingkan diri dari arah kiblat maupun dari membelakanginya. Kenapa? Ya, kan mungkin alasannya kenapa. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh manusia, yang sering terkadang ditanyakan oleh kita. Kenapa, gitu kan? Nah, perlu kita pahami ada beberapa hal di dalam ibadah kita kepada Allah, yaitu ma'qulatul makna wa ghairu ma'qulatil makna. Ada ibadah-ibadah yang tujuannya itu bisa kita tangkap secara logika dan ada yang tidak. Nah, di dalam misalkan mencium Hajar Aswad, ya. Bagaimana perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Kata Umar, "Inni a'lamu annaka hajar." Aku tahu kamu ini adalah hanya seonggok batu. "Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabaltu." Andai aku enggak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium batu Hajar Aswad, aku pun enggak akan menciumnya karena dia hanya sekedar batu. Maka di sini sifatnya adalah ta'abbudi. Ta'abbudi artinya murni ibadah. Kita paham atau enggak paham tujuan dari ibadah tersebut, ini adalah sekedar ta'abbudi. Nah, apa yang dimaksud dengan ta'abbudi? Tujuan dari ta'abbudi, tujuannya adalah untuk menguji tentang ketaatan dan kepatuhan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Ini perintah dari Allah supaya kita menghadap wajah kita kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah. Maka Ka'bah itu menjadi ujian bagi kita sebagai seorang mukmin. Adakah ketaatan di dalamnya atau tidak? Maka di sini bisa kita pahami menghadap ataupun membelakangi Ka'bah ketika kita buang hajat itu adalah bagian dari perintah Allah, bagian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ulama kemudian menjelaskan karena di situ sebagai bentuk ihtiraman, ya, sebagai bentuk kita menghormati. Ka'bah itu adalah simbol ketundukan, Ka'bah itu adalah simbol kepatuhan. Artinya dalam ibadah sholat kita bukan menyembah Ka'bah, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu adalah simbol ketundukan. Yang kedua, simbol persatuan kaum muslimin. Semua kaum muslimin dimanapun dia, yang di timur, yang di barat, yang di utara, di selatan,
wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka semuanya ketika sholat menghadap ke arah Ka'bah, bukan ke arah barat. Sholatnya menghadap ke arah mana, Mas? Ke arah barat, bukan. Kita ke arah Ka'bah, kiblat kita. Bayangkan, andai kita kasih contoh, ada ormas, ormas kita bisa bedakan ormas tertentu dengan ormas yang lain dari mana? Salah satunya adalah apa? Bendera, ya. Bisa juga logo, pakaian ada logonya. Negara satu dengan negara yang lain, lambang negara, ya, ada logo, simbol negara, ada benderanya, simbol lambang itu. Andai kita misalkan, ya, lambang itu kita injak-injak, atau kemudian ditaruh di tempat yang tidak baik, anggotanya bagaimana? Untuk ormas tertentu, marah nggak? Marah itu kan? Kenapa? Karena tidak ada penghormatan di dalamnya. Itu adalah simbol-simbol yang dibuat oleh manusia, lambang-lambang yang diciptakan oleh manusia. Dan ini Ka'bah itu adalah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, di antara bentuk memuliakan Ka'bah itu adalah kita tidak menghadap maupun membelakangi Ka'bah tatkala kita buang hajat. Itu namanya ihtiram, sebagai bentuk penghormatan. Ya. Itu yang pertama. Kalau tidak ada satir, tidak ada penutup, maka wujuban, hukumnya wajib kita untuk berpaling dari arah tersebut. Aukana, atau ada satir, walam yablugh thulutsai dhira' au balaghahuma wa ba'uda anhu akthar min thalathati adru' bi dhira'il adami. Ukurannya memakai 1 hasta manusia. Ya. Ini ada tempat katakanlah mungkin bangunan tertentu, tapi tidak dikhususkan untuk buang hajat, bukan WC, ya, bukan WC. Kalau di situ kita letakkan sebuah satir, sebuah penutup, di sini disebutkan, para ulama beristihad, yaitu jaraknya adalah 3 dhira'. 1, 2, berarti kurang lebih ini kan setengah meter, 1,5 meter. Katakanlah saya duduk di sini, di tripod ini sebagai satirnya, kita buat satir, bisa tembok, bisa penghalang yang lainnya, ada bangunan khusus. Tapi tempat tersebut bukan untuk khusus WC, kita sudah kebelet. Nah, di situ para ulama menyebutkan makruhun, hukumnya makruh. Ya. Kalau tadi kan di satu tempat yang terbuka yang tidak ada penutup sama sekali, maka itu wujuban, kita harus berpaling, harus menghadap. Kalau di sini berarti ke arah mana? Utara dan selatan gitu ya, karena kiblat kita di arah barat. Nah, kalau posisi ada bangunan, ada penutup, maka para ulama mengatakan makruh. Makruh artinya apa? Kalau kita lakukan, kita tetap menghadap ke arah kiblat saat buang hajat atau membelakanginya, maka fa'iluhu la ya'tham. Yang melakukan dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi tatkala dia tinggalkan, artinya dia menghadap ke arah selain kiblat atau membelakangi selain kiblat, maka dia berpahala. Itu namanya makruh. Ya, makruh. Tapi perlu kita pahami, di dalam beberapa literatur Islam terkait perkataan makruh, di antaranya adalah Imam Syafi'i yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi muridnya. Tatkala beliau mengatakan makruh itu, kata beliau, itu lebih mendekati kepada hukum tahrim. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Jadi kalau kita sudah misalkan di sawah misalkan atau ke kebun, sudah nggak kuat ini, kalau harus cari WC nggak kuat, maka kita buat penutup, tapi jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Itu yang kedua. Yang ketiga, annahu makanun mu'addun liqada'il hajah. Kalau ada tempat yang memang itu dikhususkan untuk buang hajat, WC, seperti rumah-rumah kita ada WC-nya, maka di situ para ulama mengatakan, ya, di sini
tidak ada keharaman sama sekali dan tidak ada kemakruhan di dalamnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita berada di dalam WC yang tempat tersebut adalah khusus untuk buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, maka kita mau menghadap ke arah kiblat maupun kita mau membelakanginya atau menghadap ke arah yang lainnya, itu tidak makruh dan tidak haram sama sekali menurut para ulama Syafi'iyah. Nah, adapun kalau kita membaca kitab-kitab yang lain, tentunya ada pendapat yang lain dari mazhab yang lain. Jadi ada 3 kondisi ya. Di tempat yang terbuka wujuban, hukumnya wajib untuk meninggalkan menghadap atau membelakangi arah kiblat. Kalau di tempat yang ada bangunannya tapi tempat tersebut bukan untuk qada'ul hajah, maka itu makruh. Kalau ada tempat yang khusus untuk buang hajat, maka itu tidak ada masalah di dalamnya. Akan tetapi ya, kita harus paham bahwa di sini sudah beberapa kali saya sampaikan, wa minal mustahab, yaitu khurujun minan khilaf. Perkara yang sangat dianjurkan itu adalah kita keluar dari khilaf ulama. Di sini ada yang kalau kita baca kitab lain, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan khusus menghadap kiblat saja yang nggak boleh, kalau membelakanginya boleh. Nah, khurujun minal khilaf sebagai bentuk kita terhindar dari perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, maka sebaiknya kita mau di dalam bangunan, di luar bangunan, di tempat yang terbuka, kemudian kita menjauh dari orang-orang, sebaiknya kita tidak menghadap ke arah kiblat maupun membelakangi arah kiblat. Nah, itu khurujun minal khilaf. Kalau masalah itu berarti sepakat. Kalau enggak menghadap ke arah kiblat dan tidak membelakangi arah kiblat, maka itu sepakat para ulama, hal itu tidak masalah. Di antara dalil yang menyebutkan bahwa kalau di dalam bangunan itu tidak masalah kita menghadap ataupun membelakangi arah kiblat adalah sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, laqad raqaitu dzata yaumin, suatu hari aku naik ala dhahri baitin lana, ke atas rumah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan. Lalu aku melihat Rasulullah duduk ala labinataini li hajatihi, di atas 2 lantai, 2 labin, kotak lantai itu untuk membuang hajatnya, ya, artinya untuk qada'ul hajat. Mustaqbil Syam, mustadbiril kiblah, muttafaqun alaih. Beliau menghadap ke arah Syam, Palestina sekarang, lalu kemudian membelakangi kiblat. Madinah kan posisinya Mekah, Madinah, Palestina. Itu kalau kita lihat peta ya. Mekah, kota Mekah, Madinah. Ka'bah ada di kota Mekah. Nah, ketika Nabi di Madinah, kata Abdullah bin Umar, beliau itu di dalam bangunan, di dalam satu tempat khusus untuk buang hajat. Ketika buang hajatnya, beliau menghadap ke arah Syam, Palestina, di mana Palestina itu adalah kiblat yang pertama, Baitul Maqdis. Lalu kemudian beliau membelakangi kiblat yang kemudian yang terakhir, yang sampai sekarang menjadi kiblat kita, yaitu Al-Ka'bah. Maka dari sini menunjukkan bahwa membelakangi ataupun menghadap ke arah kiblat tidak mengapa kalau berada di dalam bangunan yang khusus bangunan tersebut adalah disediakan untuk buang hajat. Lalu kemudian wayajtanibul baulu wayajtanibul baula wal ghaitu fil ma'ir raqidi. Paham sampai sini nggih, Pak? Nah, artinya kalau jenengan nanti mau bangun rumah, sudah punya rumah ya, mau rumah yang kedua misalkan, ataupun ya, bagian di proyek gitu ya, maka buatlah ketika membuat WC kamar mandi itu bagian klosetnya itu menghadap ke arah timur atau ke arah utara atau selatan, jangan menghadap ke arah barat atau timur. Artinya apa?
kita memfasilitasi orang supaya ketika duduk buang hajatnya itu tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ya, jadi insya Allah kalau kita niatkan itu mengikuti perintah Nabi, kita akan mendapatkan pahala di dalamnya. Lalu kemudian adab yang selanjutnya yaitu meninggalkan ataupun menjauhi ketika buang air kecil wal ghaid dan buang air besar fil ma'ir raqidi, di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Contohnya adalah air misalkan ada belumbang, tahu belumbang bukan Pak? Ya apa ya, kayak kolam lah gitu, tapi lebih kecil itu. Jadi kalau airnya tidak mengalir, jauhi. Ini di antara adabnya. Jangan kita buang air di air yang menggenang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la tabul fil ma'id daim. Jangan kalian buang air kecil di air yang menggenang, yang diam. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Thumma taghtasilu minhu, muttafaqun alaih. Lalu kemudian Anda mandi di dalamnya atau mandi darinya. Jadi dalam hadis ini hanya disebutkan jangan kencing di air yang menggenang. Oh, kalau buang air besar berarti boleh gitu. Itu mimbabil aula. Kalau pipis saja nggak boleh, buang air kecil aja nggak boleh, maka buang air besar ghaid itu lebih tidak boleh lagi. Tsumma taghtasilu minhu. Contohnya apa? Yang mungkin kalau di belumbang ataupun di kolam ikan mungkin nggak mungkin ya. Nah, yang kolam renang itu ya. Jadi kalau lagi berenang, syukur-syukur kebelet pipis, yo mentas. Masuk WC, jangan di dalamnya. Kok diem aja? Lagi ngangetin nih, lagi nganget. Itu nggak boleh ya. Itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu taghtasilu minhu. Setelah buang air kecil di dalamnya, dipakai air itu untuk mandi. Ada dua riwayat di sini disebutkan. Tsumma taghtasilu minhu. Yang pertama, di riwayat yang lain disebutkan tsumma taghtasilu fihi. Apa bedanya minhu dengan fihi? Kalau minhu, kita berenang di kolam renang, buang air kecil di dalamnya, diam. Habis itu taghtasilu minhu, kita naik ke atas, kita ambil air kolam renang itu untuk mandi. Itu namanya taghtasilu minhu. Air yang tadi sudah dikencingin dipakai untuk mandi. Kalau wa taghtasilu fihi, kita kencing di dalam kolam renang, wa taghtasilu fihi, kemudian kita mandi di dalamnya. Jadi mandi masih di dalam air bernyelam dan seterusnya. Itu nggak boleh ya. Nah, ini kan terkait bagaimana kalau airnya sedikit, airnya banyak. Kolam kan airnya banyak. Katanya kalau airnya banyak, lebih dari 2 kula, innal ma'a la yunajishu say'un. Airnya enggak najis dong, enggak apa-apa. Ini bukan terkait najis atau tidak najis. Ya, jadi adab ini bukan terkait najis atau tidak najis. Ini adalah terkait masalah al-idha, menyakiti atau melukai orang lain. Ya. Menyakiti, melukai orang lain. Jadi orang jadi merasa kotor. Kolam renang mesti uyu nang bira. Kayak itu senangnya ngerenguyu nang kolam renang. Aku mau lah kolam renang, berenang. Nah, itu maksudnya akan orang merasa jijik, orang merasa enggak suka. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Wali anna fi dzalika taqdiran lil ma. Karena itu akan mengotori air. Wa man'an lin nasi minal intifa'i bihi, dan menghalangi manusia dari memanfaatkan air tersebut. Bisa untuk mandi, bisa untuk masak dan semacamnya. Qala an-Nawawi, adapun Imam Nawawi dia berkata, wa ammal jari fa in kana qalilan kariha. Kalau air mengalir, kalau airnya sedikit makruh, kata Imam Nawawi. Wa in kana kathiran la yukrah. Kalau airnya banyak, ya, selokan tapi airnya banyak bening, seperti di tengah sawah itu airnya bening. Airnya bening, Pak. Kalau pipis di ujung sana, airnya mengalir, dan itu kan banyak kalau kita tampung. Kata Imam Nawawi, la yukrah. Ya, la yukrah. Tapi di sini ada catatan, wa yambahi an yahrumal baulu fil qalili mutlaqan
wa kadzalika ijtinabuhu aidan idzal fil katsir. Karena apa? Jadi kalau sedikit itu mutlak, tidak boleh. Mengalir, tidak mengalir, sebaiknya tinggalkan. Tadi kan hanya kalau diam saja, air yang diam sedikit atau banyak tinggalkan. Termasuk di sini dijelaskan kalau air yang mengalir itu sedikit, karena kalau sedikit kan yunajisu syai'un, ya. Airnya menjadi najis dan itu tentu orang menjadi tidak suka memakainya. Nah, kalau airnya banyak pun sebaiknya jangan dilakukan kalau air mengalir. Kenapa? Karena takdziran lil ma itu. Takdziran menjadi orang tidak jijih gitu ya. Jenengan misalkan mohon maaf di atas ya. Saya kasih tahu aja, kangkung yang kita makan itu dicucinya kan di sana. Di tengah selokan itu, di tengah sawah itu. Saya lihat sendiri cuci bersih di situ ya. Ya. Sekilas bersih, tapi waktu saya sama anak-anak itu, sama anak saya cari ikan, bukan dapat ikan sodok-sodok itu. Apa? Pokok kangsil. Saya dapat yang kuning-kuning itu loh. Kok dapat kayak gini gitu kan? Padahal ini biasanya buat cuci kangkung. Makanya kalau beli kangkung di pasar, cuci lagi, ya, dicuci lagi. Artinya apa? Meskipun ini airnya mengalir, kalau orang tahu di atas itu dipakai untuk buang hajat, orang tahu, kan jijih gitu kan. Nah, makanya sebaiknya ditinggalkan. Jangan buang hajat termasuk di air yang mengalir. Ya, di air yang mengalir. Saya buang hajatnya nggak di air mengalir Pak, gitu. Di mana? Saya di aqua. Habis itu aquanya saya siram ke air mengalir. Para ulama mengatakan sama saja. Intinya mengotori air, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita melihat ini ada air, kok kemudian potensinya mengalir ke sungai, maka sebaiknya jangan. Ya, makanya kita kalau bikin WC itu kan ada tempatnya khusus untuk menampung itu. Itu bagus, luar biasa. Dan itu mengamalkan hadis Nabi. Lalu kemudian selanjutnya, wa yajtanibu aidan al-baula wal gha'ita tahta syajaratil muthmirah. Hindari buang air besar, buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Ya, pohon yang berbuah, buah mangga. Mungkin orang punya kebun gitu kan, di situ ada buah, misalkan pepaya, durian gitu yang biasanya berbuah itu. Maka jangan di situ. Jadi kalau kita kebelet banget di kebun, jauhi pohon-pohon yang biasanya berbuah. Berarti harus menghindari tempat tersebut. Li'alla yuqaddiruha, supaya tidak mengotorinya. Bagaimana kalau buah-buahannya nggak dimakan? Ada nggak pohon berbuah nggak dimakan? Kalau ini kan mungkin mafhumnya kita dilarang untuk buang hajat itu di tempat yang biasanya buah itu mungkin jatuh di bawahnya sehingga diambil orang gitu kan. Nah itu dimakan. Bagaimana kalau buah-buahannya nggak dimakan? Contohnya apa misalkan? Buah apa yang nggak dimakan? Termasuk buah yang nggak dimakan, para ulama mengatakan jangan buang air kecil di situ, jangan buang air besar di situ. Kenapa? Karena itu akan mengotori. Andai orang mau bersih-bersih, ternyata kotor ya, tempatnya mau dibersihkan menjadi kotor karena sudah talawus ya, sudah melebar-melebar. Itu yang nomor berapa? Nomor 3. Yang selanjutnya wa yajtanibu aidan qada al-hajat fit tariq. Ya, di tengah jalan. Ini enggak boleh ya. Kalau kebelet banget jangan di tengah jalan ya. Fi maudhi'idz dhilli, di tempat berteduh. Nah, kalau kita sudah sering melihat bahwa ada petani dia berteduh di bawah pohon pisang tersebut, atau di bawah pohon kelapa, atau di bawah pohon rindang lainnya, dia berteduh, makan siang di situ, maka jangan buang air kecil di situ. Sengaja berarti ini, ya buang air sedikit, nggak boleh. Soifan, kalau di musim panas, karena buat berteduh. Wa maudhi'asy syamsi syitaan, kalau musim panas, jangan di tempat yang terbuka yang menjadi tempat berjemur. Ya, biasanya kan mungkin ada orang menjemur bayi gitu kan, di halaman atau di pekarangan yang mana gitu. Nah kalau kita tahu di situ biasanya dipakai untuk menjemur bayi dan semacamnya di musim yang dingin, musim penghujan misalkan ada matahari, maka tidak boleh di tempat tersebut. Ya, karena ini akan menyebabkan orang lain terganggu.
Lalu kemudian apa dalilnya? Yaitu berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqul mala'inat thalathi, jauhilah tempat buang hajat yang 3 hal ini. Yang pertama, al-barazi fil mawaridi, buang hajat di tempat sumber air. Tadi air yang mungkin tergenang ya menjadi sumber air. Wa qari'atat tariqi, yaitu kemudian di tengah jalan. Wa dhilli, lalu kemudian di tempat yang berteduh. Ini juga tidak diperkenankan. Riwayat Imam Abu Dawud. Selanjutnya, wa yajtanibu aidan qada'a hajatihi fi thaqab. Kita juga dilarang untuk buang hajat di tanah-tanah yang berlubang. Wa huwa syaqqu fil ardi, tanah yang retak, berlubang. Wal hikmatu fi dzalika, apa hikmahnya? Disebutkan oleh para ulama, anna qada'al hajati fi thaqabi dzari'atan ila khuruji hayawanin yu'dhihi. Karena buang hajat pada tempat tersebut itu sebagai bentuk antisipasi supaya hewan-hewan yang ada di dalamnya itu tidak keluar dan bisa membahayakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, waqad yakunu min masakinil jinni fayu'dhihim bil bauli farubama adhuhu. Bisa jadi lubang itu adalah tempat jin. Dan kalau kita buang hajat di situ, buang air di situ, maka jin itu akan terganggu dan jin itu bisa mengganggu kita. Jadi ada beberapa kondisi seseorang bisa kesurupan. Mungkin wajar kalau di beberapa tempat ada orang buang hajat sembarangan terus sakit kesurupan. Karena dia buang hajatnya sembarangan. Makanya banyak orang tua kita kalau kita bermain di tengah sawah, bermain di tengah kebun itu, hajat sembarangan, baca bismillah gitu kan. Karena memang di situ ada tempat-tempat yang menjadi tempat tinggal jin, di antaranya adalah lubang-lubang yang ada di tanah. Bisa jadi jin, para jinnya itu mereka sedang halaqah seperti ini, sedang kumpul-kumpul. Tahu-tahu ada tsunami kan, marah nggak Pak? Marah, makanya pasukannya dikerahkan itu. Nah itu berbahaya, ya. Termasuk ibu-ibu ya, mbak-mbak misalkan, kalau buang air panas itu nggak boleh sembarangan. Mungkin kita dapurnya ke belakangnya itu masih luas gitu ya, masih tanah kosong. Buka jendela, asal lempar saja air panas itu. Buanglah di wastafel itu, jangan asal dilempar. Takutnya ada jin yang sedang lewat, kesiram air panas, marah itu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Lalu kemudian wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaidi istihbaban illa li darurati. Tidak boleh berbicara tatkala buang air kecil atau buang air besar. Istihbaban, anjuran. Dalilnya apa? Adalah Nabi SAW kana idza sullima alaihi atau idza sallama alaihi ahadun wa huwa yabulu lam yaridda alaihi, rawahu Muslim. Nabi SAW tatkala buang air kecil, lalu kemudian ada orang yang salam, assalamualaikum, Nabi diam saja. Jadi tidak boleh sedang di dalam WC ada yang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu nggak boleh, tidak boleh. Itu adalah hal-hal yang berisikan zikir, waalaikumsalam, zikir. Bagaimana kalau isinya bukan zikir? Maka para ulama pun mengatakan tidak boleh. Catatannya apa? Kalau yang kita lakukan itu adalah sedang buang hajat. Kita masuk ke WC itu dalam kondisi buang hajat, buang air kecil, buang air besar. Maka hal-hal yang zikir tidak boleh, termasuk hal-hal yang bukan zikir. Ngobrol, mungkin ada WC berdekatan gitu kan, orang apa ngobrol sana sini, itu nggak boleh. Atau yang lebih modern sekarang, buang hajat nongkrong sambil
Nelpon gitu kan. Itu tidak boleh. Matur bisnisnya, ya udah kirim ke sana, siap, oke, gitu. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena disimpulkan dari hadis ini. Tapi kemudian para ulama mengatakan kalau kita masuk WC tujuannya bukan buang hajat, maka itu dibolehkan. Kita masuk WC suruh ngambil kunci sama ayah kita. Nah, di dalam ada beberapa gantungan celana. Katanya kuncinya ada di dalam celana. Nah, kita nggak tahu, ayah, di celana yang mana? Dari dalam WC kita ngomong seperti itu. Maka itu tidak dilarang. Karena kita bukan dalam kondisi buang hajat. Ya, boleh. Yang terakhir di sini disebutkan, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruha. Tidak pula kita menghadap matahari ataupun tidak pula menghadap ke arah bulan, wala yastadbiruha, dan tidak membelakanginya. Hadza ma masya alaihi al-muallifu wa ikhtara ba'du asy-syafi'iyyati annahu la yukrah wa huwa sahih. Baik. Ini yang dipilih oleh muallif, oleh pengarang kitab ini. Ya, yang matanya bukan syarihnya, matanya. Bahwa termasuk tidak boleh kita menghadap matahari. Artinya pas siang hari di tempat terbuka menghadap matahari, bukan menghadap ke arah kiblat, tapi menghadapnya ke arah matahari. Ini pun tidak boleh. Ya. Kalau di malam hari menghadap ke arah bulan, ini pun tidak boleh. Ataupun membelakanginya. Kenapa? Kata sebagian ulama itu, ya, ada beberapa ta'lil di situ. Alasan yang disebutkan. Di antaranya adalah karena kalau menghadap matahari di siang hari, otomatis cahayanya akan lebih terang dan auratnya lebih potensi terlihat. Maka itu nggak boleh. Kalau di malam hari pun karena cahaya bulan sehingga akan terlihat auratnya, sehingga menghadap ke arah bulan pun tidak boleh, ya, ataupun membelakanginya. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ini nggak makruh, dan itu pendapat yang benar. Ya. Karena mantuk hadis Abu Sa'id Al-Khudri, walakin syarriqu aw gharibu. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Ya. Jadi ketika itu Nabi berada di Madinah. Kiblat itu berada di arah selatan, Ka'bah. Baitul Maqdis di arah utara. Nah, ketika hadis ini disebutkan di riwayat Abu Sa'id itu bahwa Abu Ayyub Al-Ansari itu Nabi SAW menghadap ke arah mana? Palestina, Syam. Lalu membelakangi arah Ka'bah. Nah, kata Nabi SAW, la tastaqbilul qiblata bi baulin wa ghaitin. Jangan menghadap ke arah kiblat. Walakin syarriqu aw gharibu. Akan tetapi menghadap ke arah timur atau barat. Nah, berdasarkan hadis ini, biasanya matahari itu terbit di arah timur, kemudian terbenam di arah barat. Lalu kemudian bulan pun demikian. Maka ini pun menjelaskan bahwa pendapat dari yang dipilih oleh muallif menghadap ke arah matahari atau bulan itu kurang kuat, ya, kurang kuat. Tapi ini hanya sebagai pilihan saja, ya, sebagai pilihan saja. Yang jelas ini tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Itu hanya diistimbatkan oleh para ulama. Istimbatnya apa? Supaya auratnya tidak terlihat kalau itu terjadi di tempat terbuka, ya. Tapi masalah ini tidak ada dalilnya. Ketika dia mau menghadap matahari atau menghadap bulan atau membelakangnya, ini boleh-boleh saja, karena ini pendapat yang benar, ya. Terakhir, wala yastanji biyaminihi. Jangan cebok, ya, atau bersih-bersih dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu, qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabimu telah mengajarkan sesuatu sampai perkara buang air? Kata beliau, betul. Faqala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad nahana. Beliau melarang kami an nastaqbilal qiblata. Kata Salman, laqad nahana an nastaqbilal qiblah. Adalah beliau melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat, li ghaitin aw baulin,
ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Au an nastanjiya bil yamini, bersih-bersihnya dengan kanan, itu pun kami dilarang. Au an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin, atau bersih-bersih ketika memakai batu kurang dari 3 batu. Au an nastanjiya bi raji'in au bi 'adbin, juga kita dilarang dari cebok atau bersih-bersih menggunakan tulang. Wa min adabi qada'il hajati allati lam yadhkur hal musannifu, di antara adab buang hajat yang belum disebutkan oleh muallif adalah taqdimur rijlil yusra 'inda dukhulil khala, mendahulukan kaki yang kiri daripada yang kanan ketika masuk. Wa qawlu ma warada wa huwa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, terkait doa ini ada riwayat bahwa satru aurati bani Adam wal jinni an yaqulu bismillah inda dakhala al-kanif. Yang akan menutupi aurat bani Adam dari pandangan para jin, bangsa jin, itu adalah kita membaca bismillah ketika tatkala kita masuk al-khala, masuk WC. Artinya apa? Ketika kita masuk WC untuk buang hajat, otomatis kita membuka aurat kita. Otomatis, nggak mungkin nggak. Sehingga supaya aurat ini tidak terlihat oleh bangsa jin, kata Nabi SAW, yaitu dengan membaca bismillah. An yaqulu bismillah. Nah, di sini para ulama kemudian mengatakan kalau masuk WC cukup bismillah, karena Nabi mengatakan bismillah. Yang akan menutup aurat kita dari pandangan jin itu adalah bismillah. Berbeda dengan ketika mau makan, ketika mau menyembelih. Itu di dalam hadisnya disebutkan, ya gulam samillah, wahai anak kecil, bacalah nama Allah. Maka di situ para ulama yastahibbu an yaqulu bismillahi ar-rahman ar-rahim. Ya, jadi karena di situ di urut hadisnya hanya mengatakan samillah, bacalah nama Allah, maka kemudian para ulama menganjurkan. Ya, jadi perhatikan, ada ulama yang membedakan antara sunnah dan istihbab, yustahab. Jadi kalau sunnah itu adalah ada dalilnya, bidalilin. Tapi kalau mustahab pun bita'lil. Jadi karena ada dalil umum kemudian ditarik istidlalnya, itu namanya mustahab. Ya. Tidak ada dalil sorihnya. Misalkan di sini, ketika mau makan, Nabi hanya mengatakan ya gulam samillah, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Itu hukumnya, sunnahnya apa? Membaca bismillah. Kita menyebut nama Allah. Yang mustahab apa? Mustahab adalah para ulama menambahkan ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ artinya ada yang mustahab, yang dianjurkan. Nah, terkait masuk ke dalam WC, kita hanya membaca bismillah. Karena dalam hadisnya satru aurati bani Adam wal jin an yaqulu bismillah, bukan samillah. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ketika kita baca Quran adalah kita dahulukan ta'awud, betul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim baru bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini di redaksi hadisnya, kalau kita masuk WC baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terbalik. Kenapa? Kalau kita baca Quran, yang hendak kita baca itu adalah sesuatu yang agung, kalamullah. Maka kita berlindung kepada Allah yang pertama. Yang kedua, kita mengucapkan atau membaca bismillah sebagai pengagungan kepada Allah, karena itu dekat kepada hal-hal yang baik, yaitu kalamullah, sesuatu yang agung, sehingga disandingkan. Ta'awud dulu, bismillah, baca Quran. Nah, adapun masuk khala, masuk WC, maka bismillah dulu, karena itu sesuatu yang baik, agung nama Allah di dalamnya. Lalu kemudian kita berlindung kepada Allah. Kenapa kita berlindung? Ta'awud itu karena lebih dekat kepada tempat yang kotor. Jadi ta'awud, setelah itu baru masuk WC. Urutannya bismillah, ta'awud, masuk WC. Ya, itu bedanya antara kenapa didahulukan bismillah daripada ta'awud. Adapun membaca Quran didahulukan ta'awud daripada bismillah.
Yang terakhir wa taqdimu rijlihil yumna 'indal khuruji minal khala. Lalu kemudian mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC dan membaca ghufranaka, yaitu artinya Allahumma inni as'aluka ghufranaka, aku meminta ampun kepadamu, ya. Kenapa kita meminta ampun di dalamnya? Karena di dalam WC itu kita terhalangi dari mengingat Allah, karena kita nggak boleh membaca zikir, tidak boleh membaca kalam-kalam thayyib, ya, subhanallah, alhamdulillah, ataupun apalagi membaca Quran. Nah, terkait masalah ini juga, maka kita tidak boleh membawa mushaf ataupun sesuatu yang ada di dalamnya tulisan Allah. Ya, ada khatam, Nabi punya khatam, cincin tertulis Muhammad Rasulullah. Ketika Nabi mau masuk WC dilepas. Nah, bagaimana dengan uang real? Real ada tulisan Allah enggak? Rasulullah. Coba nanti ya. Kalau ada duit yang di situ ada tulisan Rasulullah atau ada tulisan kalau nggak salah la ilaha illallah, ya, bendera itu la ilaha illallah, maka kalau itu sesuatu barang tersebut ada tulisan tersebut, ya, la ilaha illallah, para ulama mengatakan kalau barang berharga ya dhummuhu, ya, artinya disimpan di saku, ya, disimpan di saku, jangan ditinggal di depan WC, ya, apalagi WC umum nanti hilang, ditaruh di dalam saku. Kalau Al-Quran, banyak para ulama yang mengatakan sebaiknya di luar, jangan dibawa masuk. Nah, bagaimana dengan handphone? Handphone itu bukan bagian dari Quran. Nah, sehingga ketika tidak instalan atau aplikasi tersebut tidak dibuka, maka itu bukan Quran. Tapi kalau dibuka, itu Quran. Sehingga handphone yang ada aplikasi Al-Qurannya selama tidak dibuka, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.